Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Fitria Wulandari dari kelas 1A Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada video kali ini Ratna akan sedikit membahas tentang makna belajar melalui bermain bagi anak. Mari kita mulai materi ini dengan memahami apa sih definisi dari belajar. Kita mungkin tidak asing dengan kata belajar ini, bahkan mungkin kita sering melakukan aktivitas belajar ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, faktanya ada banyak definisi belajar dari berbagai literatur dalam memahami arti atau makna dari kata belajar tersebut. Menurut Ernest R. Hilgard 1984, belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula, tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat, seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Situs Wikipedia juga mengartikan bahwa belajar sebagai sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku, sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah adanya input yang berupa stimulus serta adanya output yang berupa respon yang ditimbulkan. Dengan kata lain, definisi belajar secara singkat adalah upaya dan usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Mengutip dari pernyataan Mayesti 1990, bagi seorang anak, bermain adalah kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari. Karena bagi anak, bermain adalah hidup, dan hidup adalah permainan. Anak usia dini tidak membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak-anak umumnya sangat menikmati permainan dan akan terus melakukannya dimanapun mereka memiliki kesempatan. Sehingga bermain adalah salah satu cara anak usia dini belajar. Karena melalui bermainlah anak belajar tentang apa yang ingin mereka ketahui dan pada akhirnya mampu mengenal semua peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Pernyataan menurut Jean Piaget tentang bagaimana anak belajar, yaitu anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat, tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri dan ia harus menemukannya sendiri. Artinya, di sini kan anak memiliki banyak keingintahuan yang ingin mereka ketahui. Jadi, jika ada anak yang bertanya, kita selaku orang tua jangan merasa terganggu terhadap rasa keingintahuan yang ingin mereka ketahui itu. Karena pada usia-usia tersebut gitu, si anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Dalam hal ini, kita selaku para orang tua harus memberikan ruang dan waktu bagi si anak untuk menyampaikan rasa keingintahuan mereka yang ingin mereka ketahui.
Piaget dan Majesty mengatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Sedangkan Parten memandang kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Diharapkan melalui bermain ini dapat memberi kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Selain itu, kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal tentang diri sendiri, dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat di mana ia hidup. Semua anak senang bermain. Setiap anak tentu saja sangat menikmati permainannya tanpa terkecuali. Melalui bermain, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat menjadi lebih dewasa. Buchler dan Danziger dalam Roger and Sawyers 1995 berpendapat bahwa bermain adalah kegiatan yang menimbulkan kenikmatan, sedangkan Freud meyakini bahwa walaupun bermain tidak sama dengan bekerja, tetapi anak menganggap bermain sebagai sesuatu yang serius. Docket dan Fair 2000 juga berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Karena melalui bermain ini, anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bermain merupakan suatu aktivitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktivitas lain, seperti belajar dan bekerja yang selalu dilakukan dalam rangka mencapai suatu hasil akhir. Dalam Naughton 2003 percaya bahwa bermain membantu perkembangan kognitif anak secara langsung, tidak sekadar sebagai hasil dari perkembangan kognitif seperti yang dikemukakan oleh Piaget. Ia menegaskan bahwa bermain simbolik memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan berpikir abstrak. Sejak anak mulai bermain pura-pura, maka anak menjadi mampu berpikir tentang makna-makna objek yang mereka representasikan secara independen. Berhubungan dengan pembelajaran, Vygotsky dalam Naughton 2003 berpendapat bahwa bermain dapat menciptakan suatu zona perkembangan proksimal pada anak. Dalam bermain, anak selalu berperilaku di atas usia rata-ratanya, di atas perilakunya sehari-hari. Dalam bermain, anak dianggap lebih dari dirinya sendiri. So then, why? Bermain ini dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap semua area perkembangan. Anak-anak dapat mengambil kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Selain itu, pembelajaran juga memberikan kebebasan kepada anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan suatu bentuk kreativitas. Anak-anak memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk bermain
dan memadukan sesuatu yang baru dengan apa yang telah diketahui. Dalam bermain, anak belajar untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan orang yang ada di sekitarnya. Dari interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, maka kemampuan sosialisasi anak pun menjadi berkembang. Ada 6 tahap perkembangan bermain menurut Parten dan Rogers dalam Dockett dan Player, yaitu tahap perkembangan bermain yang pertama, yaitu ada tahap unoccupied atau tidak menetap. Tahap ini anak hanya melihat anak lain bermain, tetapi tidak ikut bermain. Anak pada tahap ini hanya mengamati sekeliling dan berjalan-jalan, tetapi tidak terjadi interaksi dengan anak yang bermain. So then, why? Tahap perkembangan bermain yang kedua yaitu onlooker atau penonton atau pengamat. Pada tahap ini, anak belum mau terlibat untuk bermain, tetapi si anak sudah mulai bertanya dan lebih mendekat pada anak yang sedang bermain, dan anak sudah mulai muncul ketertarikan untuk bermain. Setelah mengamati, anak biasanya dapat mengubah caranya bermain. Tahap perkembangan bermain yang ketiga yaitu ada tahap solitary independent play atau bermain sendiri. Pada tahap ini, anak sudah mulai bermain, tetapi bermain sendiri dengan mainannya. Terkadang juga anak berbicara kepada temannya yang sedang bermain, tetapi ia tidak terlibat dengan permainan anak lain. Tahap perkembangan yang keempat itu ada parallel activity atau kegiatan paralel. Di sini pada tahap ini anak sudah bermain dengan anak lain, tetapi belum terjadi interaksi dengan anak lainnya dan anak cenderung menggunakan alat yang ada di dekat anak yang lain. Pada tahap ini, anak juga tidak mempengaruhi anak lain dalam bermain dengan permainannya. Tahap yang kelima yaitu associative play atau bermain dengan teman. Pada tahap ini terjadi interaksi yang lebih kompleks pada anak. Dalam bermain, anak sudah mulai mengingatkan satu sama lain. Terjadi tukar-menukar mainan atau anak mengikuti anak lain. Meskipun anak dalam kelompok melakukan kegiatan yang sama, tidak terdapat aturan yang mengikat dan belum memiliki tujuan bersama, serta membangun bangunan dengan perencanaan. Tetapi, masing-masing dapat sewaktu-waktu meninggalkan permainan kapan saja ia mau tanpa perlu merusak kegiatan bermain. Dan tahap perkembangan bermain yang terakhir yaitu ada cooperative or organized supplementary play atau kerjasama dalam bermain atau dengan aturan. Pada tahap ini, saat anak bermain bersama secara lebih terorganisasi dan masing-masing menjalankan peran yang saling memengaruhi satu sama lain, anak bekerja sama dengan anak lain untuk membangun sesuatu.
terjadi persaingan, membentuk permainan drama, dan biasanya dipengaruhi oleh anak yang memiliki pengaruh atau adanya pemimpin dalam bermain.